pemateri kita yang ketiga adalah Ibu Yanki Hartijasti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat menerima Bu Yanki, karena tadi saya diberitahu oleh Mbak Diana sebetulnya Bu juga ada acara yang lain begitu. Jadi terima kasih sekali sudah bersedia. Kemudian Bu Yanki Hartijasti ini adalah dosen ya Ibu di program di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian beliau mendapatkan gelar S3-nya di Universitas Indonesia, kemudian gelar master diperoleh dari Universitas Indonesia dan juga dari University of the Philippines, dan menempuh S1 di Marinol College, sekarang Miriam College di Filipina. Kemudian beliau memiliki pengalaman banyak sebagai konsultan HR seperti itu. Di antaranya adalah di KPMG Consulting Asia Pacific, Wana Arta Life, dan kemudian juga banyak sekali pengalaman profesional beliau selain pengalaman beliau juga sebagai akademisi. Dan pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi menjadi perempuan tangguh di masa pandemi. Oleh karena itu langsung saja kepada Ibu Yanki kami persilahkan. Oke. Terima kasih, suara saya terdengar ya? Benar, Ibu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah diundang dalam acara ini oleh Kak Sumaryono. Oke, saya tadi agak minder ini, karena semuanya kok ngomong teori ini, aduh, aku ini ngomongnya lebih banyak aplikasi gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat perempuan-perempuan tangguh. Oke. Jadi topik saya adalah perempuan tangguh di masa krisis. Siapa diriku? Bisa jadi masih ada banyak yang belum mengenal saya ya, karena saya kan jarang muncul di kegiatan APIO, karena nggak diundang sama Kak Mariono. Jadi saya dilahirkan pada hari Kartini tanggal 21 April yang lalu, tapi beberapa dekade yang lalu. Rasanya bahagia sekali karena ulang tahun saya selalu dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Saya memang tinggal di daerah Menteng dulu, karena ayah saya adalah salah satu pejabat bank pemerintah yang berhak menempati rumah dinas yang kami tempati selama berpuluh-puluh tahun. Tulisan rumah ini milik bank tidak pernah dilepaskan oleh ayah saya, sehingga kami sadar bahwa kami bukan orang kaya seperti layaknya mereka yang tinggal di daerah Menteng. Bagaimana dampak pandemi? Pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang tidak seberapa heboh dibandingkan apa yang sudah saya alami sebelumnya. Saya pernah mengalami kondisi yang lebih berat lagi. Karena bulan April adalah bulan kelahiran saya, maka saya ingin berbagi tips bagaimana menjadi perempuan tangguh di masa krisis. Tips pertama adalah menjaga kedisiplinan diri. Disiplin diri merupakan modal awal meraih keberhasilan. Saya mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu. Kuliah S1 saya selesai dalam waktu 4 tahun di Filipina. Sedangkan saat kuliah MBA di Filipina juga, saya berhasil lulus komprehensif 5 mata kuliah inti, walaupun nilainya bukan yang the best ya. Sementara ada teman sekelas saya, orang Filipina, yang tidak lulus, sehingga tidak bisa melanjutkan mata kuliah lanjutannya. Dia menyangka nasibnya sama dengan saya. Kalimat tak terlupakan yang keluar dari mulutnya adalah, "Yanki lulus gak?"
ternyata tidak sia-sia saya belajar siang malam untuk bisa lulus di mata kuliah ini. Sedangkan untuk kuliah S3 saya di PIO UI, saya dapat menyelesaikannya dalam waktu 2,5 tahun. Saya juga sangat disiplin menjaga asupan makanan agar tetap sehat. Sejak kecil, saya sudah mengikuti jejak ibu saya yang sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Ibu saya masih ikut kelas senam dan bersepeda sampai beliau berusia di atas 80 tahun. Selama masa pandemi, saya mampu menahan diri untuk tidak bepergian. Sejak tanggal 9 Maret 2020, belum pernah saya pergi keluar kota atau keluar negeri. Padahal, biasanya dalam sebulan, saya sudah beredar di beberapa konferensi dan negara yang berbeda. Sampai-sampai bila teman saya ingin bertemu, harus ngecek dulu. Di mana lo? Salah satunya Kak Mariono. Saya pun juga tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Tips berikutnya adalah berperilaku adaptif dengan kondisi baru yang dihadapi. Krisis memaksa orang untuk berubah, bila tidak, ia akan rugi. Saat bank tempat saya bekerja dilikuidasi menjelang akhir tahun 92, rasanya dunia runtuh seketika. Baru pertama kali kerja, tahu-tahu mengalami situasi yang tidak mengenakan hati. Nasabah pun marah besar karena merasa tertipu. Saat itu saya soalnya jadi kepala cabang pembantu. Karyawan juga sulit untuk pindah kerja karena dianggap membawa sial. Tapi kondisi ini membuat saya sadar bahwa saya tidak suka bekerja di bagian marketing dan juga di bank. Padahal ayah saya tetap ingin saya bekerja di bank karena beliau adalah bankir sekaligus dosen paruh waktu di beberapa universitas swasta. Jadi sambil mencari pekerjaan yang pas, saya diajak membantu beliau mengajar S1. Saat itu saya menjadi dosen hanya sebagai pengisi waktu sebelum mendapat pekerjaan tetap. Karena honor yang didapatnya tidak sesuai dengan harapan saya. Saya juga lebih suka bekerja di HRD, tapi butuh waktu untuk beralih bekerja ke bagian HRD. Baru di tahun 94 saya bekerja sebagai trainer di perusahaan swasta. Dunia pun kembali runtuh saat ayah saya meninggal di tahun 96. Dan kali ini rasanya sulit untuk disampaikan dalam kata-kata. Karena itulah saat pertama kali saya merasa kehilangan orang yang paling saya cintai sekaligus saya takuti. Hanya sang ayah lah yang mampu membuat saya mau mengikuti perintahnya. Walaupun hati itu tidak sepakat. Tapi apa yang dilakukannya adalah untuk melindungi putri kesayangannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Butuh waktu lama bagi saya untuk menata kembali perasaan hati. Karena tidak ada lagi sosok yang mampu memberi dan mau memberi nasihat tanpa pamrih. PHK kedua membawa nikmat. Kok bisa? Saya mengalami PHK kedua kalinya saat krisis moneter. Baru pindah beberapa bulan ke sebuah konsultan manajemen sebagai senior trainer, terjadi krisis moneter di tahun 97. Berhubung kantor sepi order karena fee-nya dalam US dollar dan juga kerusuhan Mei tahun 98, saya ambil cuti tanpa dibayar untuk kuliah S2 di PIO UI tentunya ya. Tujuan saya untuk kuliah sekalian untuk mengalihkan kesedihan akibat kehilangan sosok ayah tercinta. Saya sangat bersyukur karena telah memutuskan untuk kuliah lagi. Mengapa? Karena perusahaan akhirnya harus mem-PHK karyawan atau mengalihkan karyawan ke perusahaan afiliasi. Saya pun sebenarnya ditawari juga untuk ke bagian corporate finance. Jauh banget ya dari kuliah yang lagi saya ambil. Jadi saya memilih mendapat pesangon saja untuk bayar kuliah. Jadi makanya
PHK ini membawa nikmat. Saya mengquote dari teman saya, punahnya dinosaurus adalah bukti bahwa yang bisa bertahan pada perubahan bukanlah dia yang paling kuat atau paling besar. Yang bisa bertahan adalah yang mampu beradaptasi. Tips ketiga adalah berpikir kreatif, mencari solusi di saat menghadapi perubahan drastis. Di balik setiap krisis, pasti ada peluang. Selesai S2 PO di tahun 2001, saya mendapat tawaran mengajar paruh waktu di program MM di universitas swasta. Pada saat yang sama, saya juga diminta untuk bekerja penuh waktu di perusahaan tempat saya mengambil data sebagai kepala divisi HRD. Ternyata saya lebih menyukai karir sebagai dosen dibandingkan praktisi. Walaupun sudah punya 2 gelar S2, tapi rasanya belum sreg untuk jadi dosen tanpa mengambil S3. Maka tahun 2004, saya melanjutkan S3 PO saya di UI. Di saat yang sama, keluar aturan bahwa dosen yang dapat mengajar S2 hanya harus bergelar S3. Jadi keputusan saya ternyata tepat sekali. Makanya setelah lulus saya di tahun 2007, saya ditawari untuk menjadi dosen tetap di FEB UI. Saya diundang gratis ke konferensi di Seoul, Korea Selatan. Asik banget kan ya. Jadi saya diundang oleh seorang profesor Korea ke konferensi IT Application and Management yang diadakan pertengahan tahun 2008. Awalnya saya pikir harus bayar sendiri, tapi ternyata seluruh perjalanan ditanggung dengan catatan harus membuat paper. Karena saya ingin pergi ke Korea, karena belum pernah juga kan, mau tidak mau saya harus belajar menulis artikel ilmiah dengan topik yang berkaitan dengan IT. Jadi sebagai paper pertama saya kaitkan dengan topik saya untuk S2 yang baru saja saya lulus itu. Jadi saya tulis mengenai HRIS, Human Resource Information System. Lalu topik-topik lainnya yang saya minati pun bermunculan. Misalnya motivasi menggunakan Facebook, Enterprise Resource Planning, Cyber Behavior dari karyawan bahkan juga turis. Tips yang keempat adalah resiliensi bila menghadapi kegagalan. Seseorang harus memiliki strategi untuk mengatasi tekanan dalam kehidupannya agar dapat tetap produktif dan sehat secara mental. Pada tahun 2014, saya mengalami puncak masalah pribadi yang sangat pelik, yaitu perkawinan saya sebagian besar berisi KDRT secara psikologis. Saya hanya memendamnya sendiri karena memiliki prinsip bahwa tabu untuk menceritakan masalah pribadi kepada siapapun. Ternyata banyak perempuan yang mengalaminya dan tidak paham bahwa kondisi yang dialaminya adalah bagian dari KDRT. Saya tidak bermaksud mengorek luka lama, tapi karena dampak KDRT secara psikologis sangat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan jiwa kaum perempuan, maka saya memiliki kewajiban untuk berbagi cara mengatasinya. Cara saya adalah mengalihkan pada kegiatan produktif daripada meratapi nasib. Misalnya dengan menghadiri beberapa konferensi, menerima tawaran menjadi keynote speaker, dan lain-lain. Jadi setiap tahun sejak tahun 2015 sampai 2019, saya menghabiskan hampir setengah tahun berada di luar. Dari kegiatan itu, saya mendapat energi positif. Saya pun banyak mendapat kenalan baru di dalam maupun luar negeri. Jadi dari Asia Timur, Tenggara, Selatan, dan juga Eropa. Alhamdulillah, saya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sejak kecil saya suka menulis pengalaman pribadi. Jadi, setiap ada kejadian buruk yang saya alami, saya tulis
Dan ternyata menulis merupakan salah satu obat mujarab sebagai pelepasan emosi positif atau katarsis. Menulis berfungsi sebagai emotional detox atau penyucian jiwa yang mampu mengusir rasa sakit, penderitaan, rasa bersalah, kesedihan, dan stres. Dan apa hasilnya? Ternyata semua rasa sakit itu sembuh. Dan sekarang ini saya memahami bahwa berkah dan bencana tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tips terakhir adalah bekerja sama untuk saling mendukung. Saat menghadapi situasi krisis, perlu untuk berkolaborasi agar dapat mencapai tujuan bersama. Saya bertemu remaja Pakistan sebagai pembicara termuda di konferensi di Penang pada tahun 2014. Padahal ia belajar melalui metode homeschooling. Kekabungan tersebut berlanjut menjadi kerjasama penelitian dengan keluarganya di Pakistan. Saya mengambil data di beberapa kota wilayah Punjab pada waktu itu bulan April sampai Mei 2015, sekalian berbagi pengalaman kepada para kepala sekolah. Saya pun diminta untuk menjadi mentor anak tertua keluarga mereka agar ia bisa menyelesaikan studi sampai jenjang S3. Yang membanggakan adalah kerjasama tersebut menghasilkan artikel pertama saya di jurnal Indexter Scopus, yaitu di Polish Journal of Management Studies pada tahun 2016 dengan judul Leadership Competency of School Principals, The Case of Urban and Rural Private School in Pakistan. Pesan moral dari pengalaman saya adalah bersikap positif terhadap orang lain, membina hubungan baik, bersikap tulus, jangan ada kepentingan pribadi. Bersedia untuk belajar dari berbagai sumber, tidak peduli seberapa tinggi pendidikan kita. Cari pelarian yang positif. Jalani saja kehidupan ini, jangan terlalu perhitungan, namun tetap waspada. Saya tahu, tidak mudah menjalani kehidupan seperti yang saya alami. Tapi ini semua adalah rencana Tuhan. Dan saya yakin rencana Tuhan pasti jauh lebih baik dari rencana saya. Itulah yang membuat saya kuat. Ketika Anda memiliki niat baik, Anda juga akan muncul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanki atas refleksinya. Nah, ini tadi kita mendapatkan gambaran yang lengkap ya Bapak Ibu peserta talk show gitu. Jadi ini ada pertanyaan untuk Bu Yanki dari Bu Anissa, tapi bukan saya ya ini. Jadi pertanyaan untuk Bu Yanki, di era digital seperti ini kita diuntungkan dengan banyak sekali informasi yang tersedia di berbagai media, akan tetapi banyaknya informasi tersebut seringkali membuat kita kesulitan menentukan fokus dan prioritas. Bagaimana cara Ibu menentukan pilihan hidup dan karir sehingga persiapan dan pilihan Ibu sesuai dengan peluang yang ada dan menghasilkan prestasi dan pencapaian seperti yang Ibu capai seperti saat ini? Terima kasih. Nah, ini karena Bu Yanki menginspirasi sekali ya tadi materinya. Silakan Ibu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Anissa. Kalau pengalaman saya sih, ya jangan dibaca semua ya WhatsApp grupnya gitu kan. Memang saya kan juga punya banyak WhatsApp grup ya. Kadang-kadang waktu itu pernah saya iseng gitu pas lagi saya di luar kota. Karena kan banyak tuh kan kalau WhatsApp ditinggal 1 jam aja udah beratus-ratus kadang-kadang. Ya, jadi yang saya lakukan ya udah diemin aja gitu. Bahkan saya bikin, saya pengen bikin sampai berapa ya, 10.000 waktu itu pernah nih udah hampir, kepencet, ya nggak jadi deh. Jadi nggak usah harus dibaca semuanya, nggak apa-apa juga. Atau kalau memang ada yang penting mereka akan kontak kita langsung gitu ya. Jadi kita harus bisa
kadang harus bisa detox dan detach gitu ya. Kita harus pinter-pinternya. Kadang pengen tahu gitu. Janganlah kan kalau nggak jadi nggak produktif gitu. Kemudian juga kita harus pilih-pilih lah ya, pilih-pilih mana yang penting, mana yang enggak gitu. Kalau memang sudah bosan ya mau nggak mau kita harus berzoom ria ya. Kalau di zaman pandemi seperti ini ya kalau mau ke mana ke mana ya ke supermarket ya sekali-sekali gitu ya. Tapi berzoom ria rasanya sih lumayan lah bisa meningkatkan energi kita ya. Saya juga lebih dari 12 jam loh di depan laptop ya memang sih akhirnya jadi banyak bimbingan, banyak kuliah gitu ya. Yang penting kita harus disiplin gitu ya. Jadi supaya kita bisa lebih produktif juga tanamkan aja dalam pikiran kita bahwa memang kita harus melakukan apa gitu. Kita ibaratnya memproyeksikan apa yang mau kita capai gitu ya. Untuk kita capai itu supaya nanti akhirnya bisa tertanam karena apa? Itulah yang saya lakukan gitu ya. Jadi pernah bahkan dari kecil gitu, waktu saya kecil itu saya kan rada gembul gitu ya. Sebenarnya kita turunan gembul-gembul nih. Jadi saya tahu gitu. Jadi saya bilang, aduh nggak boleh jajan nih. Karena dulu kan dikasih uang jajan, terus jajan melulu gitu kan. Jajan melulu. Gembul banget nih ya. Udah nggak boleh jajan. Terus saya lewat bakso tuh, nggak boleh jajan. Nggak boleh jajan. Bisa loh. Bisa tuh. Terus dan saya jadi langsing lah ya. Nggak kurus tapi jadi lebih langsing gitu. Dan itu bisa. Berikutnya lagi pernah waktu saya kena demam berdarah. Biasanya demam berdarah itu kan 2 minggu gitu ya. Nah, saya ini lagi ngambil training dan training itu setiap minggu sekali gitu. Itu mengenai Dale Carnegie soalnya kan sayang banget gitu saya nggak sampai bolos gitu. Jadi saya masuk pas hari ada training itu terus sorenya memang saya masuk rumah sakit gitu. Berarti kan Sabtu depannya saya maunya saya sehat gitu. Jadi saya harus sehat. Yang saya lakukan adalah saya makan semua yang dikasih makanan itu tuh saya makan, kalau memang nggak bisa nelen, saya makan buahnya, saya telan gitu. Dan benar 1 minggu sehat saya. Sementara setelah itu kakak saya sakit kan demam berdarah karena digigit nyamuk yang sama kayaknya. 2 minggu nggak sembuh-sembuh karena dia nggak mau makan. Nah, jadi memang semua itu ada di kepala kita kan. If it is to be, it is up to me. Jangan if it is somebody else. Seperti itu. Jadi bisa pilah dan pilih, detach dan detox ya. Itu saran saya Mbak Anissa. Saya sih lebih suka kepada ini ya, apa sih hasilnya gitu ya. Kan kalau tadi dari Mbak Marli ada udah strukturnya, kalau saya sih hasilnya lah kita kasih contoh gitu ya. Karena kan anak muda sekarang kan udah capek ya dinasehatin gitu. Hasilnya, ujungnya aja seperti apa, dan kalau kita memang mau memberi nasihat ya kita pun juga sudah melakukan gitu ya, jadi walk the talk, jangan tok 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 gitu ya, seperti itu.